Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih para hadirin sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini mendengarkan untuk diseminasi saya terkait budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum kita masuk ke budaya positif, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Untuk Bapak Ilham Hamidiyat dipersilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan diskusi dan materi yang berbasis. Maka biasa kita mulai dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ustadz Ilham Hamidiyat. Selanjutnya setelah membaca doa, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu nasional kita, Indonesia Raya. Ya, untuk para hadirin, Bapak dan Ibu guru dan staf karyawan, saya minta untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon para hadirin untuk berdiri.
Ya, kita langsung masuk ke acara inti. Jadi pada hari ini saya akan melaksanakan atau membagikan aksi nyata saya terkait budaya positif. Nah, kita masuk ke budaya positif. Pasti Bapak dan Ibu guru pernah dengar atau pernah tahu apa itu budaya positif? Tahu. Ya. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan kita atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita masing-masing. Ya, budaya positif itu diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga yang ada di sekolah, baik guru, orang tua, siswa, tendik, untuk terlaksananya dengan baik, agar akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif, baik yang dimiliki murid atau peserta didik kita, yang akan terciptanya pribadi-pribadi yang berkualitas dan tentunya memiliki karakter-karakter sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu di sini ada yang tahu profil pelajar Pancasila kemarin ada apa saja? Yang pertama ada dimensi. Ya, ada gotong royong, ada kreatif, berpikir kritis atau bernalar kritis. Terus ada berkebinekaan global, ada bertuhan atau beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu ya. Tadi dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Yang nantinya akan kita kembangkan di sekolah kita. Nah, untuk konsep dasar modul di saya yang saya pelajari di CGP atau PGP, Pendidikan Guru Penggerak, di modul 1.4 saya mempelajari budaya positif. Nah, di modul tersebut itu ada materi-materi ini Bapak dan Ibu. Ya, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan penerapan dari segitiga restitusi. Itu juga yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma baru. Pada stimulus, respon kebutuhan semua orang itu sama. Ya, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan apa yang kita pikirkan sebagai guru. Nah, perilaku buruk siswa yang kita lihat sebagai kesalahan, itu guru bisa mengontrol itu semua. Guru bisa mengontrol murid dan model pemikiran, baik menang atau kalah. Nah, teori kontrol kebutuhan manusia atau teori kontrol kebutuhan semua orang itu sebenarnya tidak sama Bapak dan Ibu. Ya, semua orang itu memiliki gambaran yang berbeda, baik kita sesama guru atau guru dengan murid, murid dengan murid, itu berbeda. Nah, maka dari itu guru berusaha memahami pandangan kita terhadap murid. Baik perilaku buruk murid sebenarnya perilaku buruk murid itu mereka memiliki tujuan. Ya, jadi guru tidak bisa mengontrol murid. Karena setiap murid itu memiliki pandangan yang berbeda. Nah, materi yang kedua yaitu yang saya pelajari ada disiplin positif. Disiplin positif di sini, makna disiplin itu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti tata tertib gitu ya, kan kita melakukan tata tertib supaya anak-anak menjadi disiplin. Nah, kecenderungan tersebut haruslah diubah Bapak dan Ibu. Karena sebagai pendidik, kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri dia sendiri, dari pemikiran anak itu sendiri, atau disebut itu disiplin positif yang intrinsik yang ada di dalam diri dia sendiri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindar dari rasa ketidaknyamanan.
Tapi kebanyakan murid-murid kita di sini disiplin karena adanya peraturan. Itu tidak tertanam dalam diri dia sendiri. Dia melakukan itu agar tidak mendapat hukuman dari sekolah atau dia menghindari itu supaya tidak dapat hukuman dari guru-guru yang ada di sekolah kita. Nah, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh manusia yang ada di bumi ini pasti memiliki kebutuhan dasar. Ya, kalau kebutuhan dasar, ini contohnya. Jadi seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya itu memiliki tujuan tertentu, Bapak dan Ibu. Ya, murid memiliki kebutuhan dasar, yakni ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya seperti apa? Misalnya, anak-anak kita itu mereka kalau tidak mencontek berarti nilai mereka akan jelek. Kalau nilai mereka jelek, mereka akan tidak naik kelas. Nah, mungkin alasan mereka mencontek itu untuk mereka bertahan hidup. Seperti itu. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Murid ingin diterima dan dihargai. Nah, kebanyakan anak-anak kita kan mayoritas kebanyakan anak yang broken home ya, guru BK. Ya, itu mereka melakukan suatu tindakan yang menarik perhatian kita sebagai guru-guru untuk melihat mereka supaya mereka dapat cinta atau perhatian atau kasih sayang dari kita. Makanya mereka melakukan itu, melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai aturan. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Apa sih kebutuhan penguasaan itu? Nah, kebutuhan penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan dia. Kayak misalnya anak-anak itu mereka anak pintar, anak rajin. Kenapa mereka berlomba-lomba? Mereka ingin mendapatkan pengakuan itu. Ih, kamu anak yang baik ya, anak yang rajin, anak yang itu, anak yang tidak pernah terlambat gitu. Sebenarnya itu baik, cuman kan kita tidak tahu itu mereka dapat dari internal atau eksternal. Nanti kita akan belajar di slide selanjutnya. Yang keempat, ada kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang pemikirannya ingin bebas, ingin lepas, ingin tidak diatur. Yaitu anak-anak kita di zaman sekarang itu seperti itu. Yang kelima ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Mereka melakukan itu karena membuat mereka bahagia. Mereka datang terlambat, yaitu tadi karena mereka ingin mendapatkan perhatian. Dengan perhatian mereka mendapat kesenangan, ada orang-orang yang memperhatikan mereka di situ. Makanya mereka membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah, yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang tadi ya, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak-anak yang datang terlambat atau yang tidak datang terlambat, kita harus tanya pada mereka, pasti mereka kenapa datang terlambat. Ya mungkin mereka berpikir kalau datang terlambat nanti mereka dihukum, ada yang ngasih sanksi, ada guru-guru yang memperhatikan mereka, makanya mereka senang melakukan itu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan tersebut atau hukuman tersebut, kita tanya pada murid kita, apa yang akan terjadi apabila mereka tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi dari internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, itu murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain itu termasuk ke yang motivasi eksternal. Nah, ini motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan agar mereka mencapai tujuan tertentu.
tujuan yang akan mereka capai. Tadi ada motivasi internal dan eksternal. Kalau internal itu motivasi yang berasal dari dalam. Itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Karena mereka menghargai nilai kebajikan dan diri mereka sendiri. Itu yang berasal dari atau dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kalau yang eksternal atau ekstern itu berasal dari luar. Murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut atau menghindari dari hukuman atau penghargaan atau pengharapan akan bentuk penghargaan. Ya, jadi di sini yang untuk motivasi eksternal itu murid-murid kita menghindari hukuman. Kalau misalnya mereka berbuat salah, itu mereka takut, makanya mereka lebih baik tidak melakukan kesalahan. Itu gara-gara takut, makanya itu tidak berasal dari dalam diri mereka sendiri. Gitu. Jadi termasuk ke motivasi eksternal. Nah, selanjutnya yang kelima ada posisi kontrol. Ya, posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama, pemberian hukuman. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan posisi kontrol yang terakhir, manajer. Nah, biasanya yang manajer itu biasa dilakukan oleh kepala sekolah bertindak sebagai manajer. Atau guru-guru biasanya itu bertindak sebagai pemberi hukuman atau pembuat rasa bersalah. Namun ada juga guru-guru yang posisi kontrol mereka sebagai teman. Mereka memposisikan diri mereka sebagai teman siswa-siswanya atau para peserta didik kita. Contoh penerapan posisi kontrol. Misalnya ada kasus nih, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita posisi kontrol kita ada di penghukum, maka biasanya yang dibilang atau yang kita katakan kepada peserta didik kita, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan. Itu kita sebagai penghukum, atau kamu maju ke depan, nanti akan kena hukuman atau akan kena sanksi. Itu posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, ini biasanya berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Kamu tahu nggak orang tua kamu tuh nyekolahin kamu di sini sudah habis berapa juta, sudah habis berapa itu, kamu nggak kasihan sama orang tua kamu. Itu contoh dari posisi kontrol yang pembuat rasa bersalah. Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman itu biasanya seperti ini. Kamu lagi, jangan gitu dong. Sana gabung dengan teman kamu, untung ada ibu. Biasanya yang menerapkan ini guru-guru muda sih, yang best friend-an sama peserta didik atau murid kita. Selanjutnya ada posisi kontrol sebagai pemantau. Ya. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apa yang seharusnya kamu lakukan. Itu sebagai pemantau. Biasanya anak-anak kita yang terlambat di sini kan kita berikan sanksi berupa sanksi tindakan kebersihan kan. Ya, jadi anak-anak yang telat itu nanti mereka melakukan kebiasaan pembersihan di sekolahan. Itu sebagai posisi kontrol di pemantau. Nah, di sini yang manajer. Manajer itu biasanya kepala sekolah. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu dengan tidak memakai atribut? Nah, di situ kepala sekolah biasanya memastikan apakah si peserta didik kita itu tahu peraturan-peraturan yang ada di sekolahan. Misalnya bed atau seragam sekolah itu harus rapi. Itu jadi kepala sekolah mengkonfirmasi apakah anak itu tahu tentang peraturan sekolah terkait atribut sekolah. Nah, kalau tahu pasti anak tersebut juga akan tahu konsekuensinya. Gitu. Jadi di sini tidak boleh lagi menggunakan kata hukuman ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita menanyakan konsekuensi apa ketika kamu melanggar aturan tersebut. Gitu. Untuk nanti anak akan memberikan atau mengidekan
iya Pak saya salah, besok-besok saya akan begini begitu. Nah itu baru tidak apa. Nah selanjutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, ya baik peserta didik kita atau kita sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut. Ya, berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadikan nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas kita. Nah, di sini biasanya Bapak dan Ibu yang ngajar di kelas atau wali kelas sudah membuat ini kesepakatan kelas kalau kemarin itu bilangnya. Dan tentunya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bukan hanya pemikiran-pemikiran dari kita, guru-gurunya saja. Jadi kita bikinnya itu harus bersama dengan peserta didik kita atau murid-murid kita ya. Bisa pakai Tom and Jerry, ditempel-tempel itu, nanti baru diakumulasikan peraturan-peraturan apa atau keyakinan kelas apa yang kelas itu akan sepakati. Nah, selanjutnya ada konsep disiplin. Konsep disiplin itu dengan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin kepada murid kita. Ya, apa sih itu restitusi? Nah, restitusi itu proses kita dalam menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri restitusi. Ada apa aja di sini? Ada 7 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua fokus pada karakter ya, bukan pada tindakan, tapi karakter yang nantinya mereka akan paham dan mengetahui, bukan dari tindakan-tindakan yang mereka sengaja lakukan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Yang kelima, tawaran atau bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang tadinya salah, mereka sadar dari diri mereka sendiri, mereka akan memperbaiki itu semua. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka, perbuatan mereka itu sudah baik, salah atau bagaimana. Gitu. Jadi kita di sini hanya berperan mengkonfirmasi tindakan mereka itu sudah baik atau benar, dan kita mengingatkan mereka supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan itu lagi. Gitu. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Contoh kasusnya, murid datang terlambat ke sekolah. Nah, ini sudah sering sekali ya, kayaknya di semua sekolah hampir ada beberapa murid yang datang terlambat. Nah, kalau hukuman, perbedaannya nih, kalau hukuman itu murid yang disuruh berdiri di depan kelas, itu termasuk hukuman. Pokoknya yang berbau dengan kegiatan fisik, itu namanya hukuman. Guru marah-marah ke murid, itu hukuman. Murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali, itu hukuman. Ya Bapak dan Ibu, pasti kita pernah melakukan ini kepada murid-murid kita atau menghukum murid-murid kita dengan hukuman-hukuman ini. Nah, yang kedua yaitu konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Itu konsekuensi dari si murid itu yang datang terlambat. Atau guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Nah, yang kita akan terapkan, mulai terapkan budaya positif di sekolah kita mulai akan terapkan restitusi. Jadi ya, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Nah, kita jangan langsung beri, kamu terlambat, kamu dihukum. Nah, harusnya kita sebagai guru itu mencari tahu kenapa anak tersebut itu terlambat datang ke sekolahan.
Kan kita nggak tahu alasan mereka. Siapa tahu mereka malamnya membantu orang tua mereka mencari sesuap nasi, atau misalnya malamnya mereka ada di kasus-kasus kemarin saya Lokakarya, saya bertukar cerita dengan guru-guru yang ada di sekolah lain. Ada keluarga yang tinggal dalam satu kotak rumah, satu kosan atau pokoknya satu kotak aja, satu petak. Nah, mereka itu tidurnya ganti-gantian bapak dan ibu. Misalnya orang tuanya tidur dari jam 8 sampai jam 10. Berarti anaknya belum bisa masuk ke ruangan itu karena masih dipakai sama orang tuanya. Nah, anaknya kebagian misalnya jam 10 sampai jam 12. Terus digantiin lagi sama yang lainnya, keluarga yang lainnya kayak gitu. Jadi kan kita tidak tahu, siapa tahu anak tersebut datang terlambat memang karena waktu jam tidurnya hanya 2 jam. Karena mereka tinggal di rumah yang cuma satu petak. Makanya kedepannya kita memperlakukan ini restitusi, jangan langsung memberikan hukuman. Kita harus cari tahu dulu alasan-alasan mereka atau kenapa mereka bisa terlambat. Gitu. Yang kedua, murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dengan kita memperlakukan restitusi, lama-kelamaan itu murid akan terbuka dengan kita, jujur dengan kita, dan mereka tahu kesalahan atau peraturan apa yang mereka langgar, seperti itu. Lalu mereka setelah tahu peraturan apa yang mereka langgar, kita tanya balik, kamu melanggar apa? Tindakan itu tidak bagus, tidak baik. Berarti untuk kedepannya ketika kamu mengulangi itu lagi, apa yang akan kamu perbuat? Seperti itu. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi itu yang namanya segitiga. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga baru menanyakan keyakinan. Di sini akan saya putarkan videonya. Nah, ini kasus pertama. Fitri berbohong izin sakit padahal baru sekolah. Silakan Bapak dan Ibu cermati, karena nanti di sesi akhir kita akan diskusi terkait kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Assalamualaikum. Ayo Fitri, sini duduk di sebelah ibu. Fitri, kamu kemarin benar-benar sakit. Saya sebenarnya mau mengambil ijazah saya di sekolah saya, Ibu. Tapi orang tua saya tidak bisa mengantar. Oh, kamu mengambil ijazah ya untuk keperluan Covid. Nah, ini masuk ke segitiga juga restitusi, kalau ada stabilkan stabilan administrasi identitas. itu secepatnya mengurus itu. Tapi kenapa laporan teman-teman dan ketua kelas kamu berbeda? Masuk ke validasi tindakan yang sakit itu apa dia berbohong. Saya takut, Ibu, dia terburu waktu menyelesaikan urusan saya itu. Jadi karena orang tua saya tidak bisa mengantar, jadi saya lebih baik minta tolong kepada teman saya. Kamu tahu tidak bahaya berkeliaran dari sekolah atau menggunakan seragam? Kira-kira kamu masih ingat tidak apa keyakinan atau kesepakatan kelas kita ketika masuk pertama? Nah, kita menanyakan keyakinan yang telah Saya salah, Bu, disepakati. dalam berbohong sakit dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Baik, jadi hal apa yang bisa meyakinkan ibu bahwa kamu tidak akan mengulangi? Saya akan membuat pernyataan ditandatangani orang tua saya, Ibu. Jika saya melakukannya lagi, saya akan siap diproses di ruang BK. Jadi nanti kamu jangan melakukan kesalahan dan diingatkan untuk selalu melihat apa keyakinan kelas kita yang ada sekarang. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, tadi
Tadi kasus pertama ya, tadi kasus pertama terkait anak yang bohong. Dia tidak masuk sekolah. Nah, ini kasus pertama. Fitri berbohong izin sakit padahal dia bolos sekolah. Untuk kasus seperti ini, sepertinya hampir di semua sekolah itu ada. Nah, bagaimana sih kalau ada kasus seperti ini di sekolah kita? Tanggapan dari guru BK, biasanya yang memecahkan masalah ini tuh guru-guru BK. Ya, monggo kita tanya ke koordinator BK. Mana? Baik kok. Ya, makasih. Tadi keterangan dari BK ya ke Fitri, bahwa Fitri itu berbohong karena dia mengambil ijazah ya. Dia bilang sakit, ya kan? Sebenarnya kebohongan itu kan enggak guru BK itu memanggil siswa ke ruangan pas menanyakan kenapa kamu tidak masuk. Tadi alasannya Fitri memang salah, tapi salahnya itu benar karena dia orang tuanya tidak bisa datang, dia bolos mengambil ijazah ke sekolah ya. Tapi kalau di kita kan dibolehkan mengambil, ada surat izinnya ya untuk keluar. Tapi di sekolah-sekolah negeri itu nanti ngambilnya ketika pulang sekolah, tidak diperkenalkan saat pembelajaran untuk mengambil ijazah. Makanya mungkin karena tadi saya lihat tuh SMA 2 ya, Palu. Nah di negeri-negeri seperti itulah, dia nggak boleh, makanya dia lebih bolos nih bilang ya. Tapi bilang ke temannya dia bolos, tapi bolosnya nggak kemana-mana, tapi ambil ijazah seperti itu. Kalau di sekolah kita sendiri. Kalau di sekolah kita sendiri, kalau sekolah kita sendiri mereka itu bilang mau ngambil ijazah, tapi nyatanya tidak mengambil ijazah. Untuk itu bila anak-anak itu mengambil ijazah, bilang ke kita mau ambil ijazah atau KTP, otomatis surat kita kasih ke anak tersebut, izin ke walas, kemudian izin guru matpel, tapi surat itu harus kembali dengan stempel dia itu kemana, seperti itu supaya ada kebenarannya, jadi kita nggak salah paham. Satu, saya sudah pernah kasus saya salah selama saya 23 tahun ngajar di SMA tua. Kasus waktu itu anak bilang orang tuanya sakit, tapi pernah dia juga pernah sekali bohong sama saya, jadi saya tidak mengizinkan mengizinkan anak itu ke rumah sakit. Tapi akhirnya sampai terjadilah meninggal, penyesalan seumur hidup itu saya mau tidak diulangkan lagi. Kalau ada siswa yang sakit di sekolah ini, orang tuanya saya izinkan dengan catatan ada kebenaran izin dari orang tua. Iya, biasanya waktu itu saya pernah masuk ke ruang BK ya Bu Eko. Di situ ada anak-anak yang izin juga. Terus yang saya lihat guru BK itu untuk konfirmasi ke orang tuanya benar nggak anak ini izin, itu lewat telepon begitu Bu Eko. Ya. Jadi di telepon dulu orang tuanya. Biasanya tugasnya untuk keluar menelpon kalau nggak Gun, telepon dulu Pak Gun gitu ya, untuk bener gak nih dia pulang atau dia izin pulang sampai nggak dia ke rumah gitu. Tapi dia izin pulang ternyata dia janjian sama yang lain, biasanya buat siswa putri atau putra juga bisa, mungkin nongkrong di tempat lain seperti itu ya. Makanya surat izin itu ada 4 tanda tangan, walas, guru matpel, piket, satpam seperti itu, dan kembali. Nah, selain untuk kita mengetahui, itu juga bekal untuk akreditasi kita, karena itu harus ada berbentuk akurat. Siap Ibu. Ya berarti kalau di sekolah kita sendiri itu ketika anak akan izin keluar dari sekolah itu harus mengisi surat form izin keluar atau terlambat juga ada form izin masuk. Izin masuk ya, dan ditandatangani oleh wali kelasnya supaya wali kelas itu tahu keadaan anak itu pulang atau mana gitu. Ya siap, terima kasih Bu Eko. Ya itu tadi ya Bapak dan Ibu. Memang di sekolah-sekolah itu banyak sekali anak kita, bukan di sekolah sini saja ya, mungkin di beberapa sekolah juga pasti ada saja anak yang berbohong. Maka dari itu pintar-pintarnya kita sebagai guru atau TNI atau guru piket itu untuk menghandle kebohongan-kebohongan anak itu. Kita harus mencari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Anaknya izin Bu, saya mau ambil KTP, mau ucap KTP. Nah pasti kan kalau KTP itu ada surat dari kelurahannya gitu. Atau Bu,
orang tua saya sakit, saya mau nganter berobat ke rumah sakit. Nah, kita telepon dulu, kita konfirmasi ke orang tuanya apakah benar orang tuanya akan ke rumah sakit. Takutnya kan anak-anak zaman sekarang kan sudah pada pintar ya ibu. Takutnya kan anak-anak sekarang sudah pada pintar. Walaupun mereka tunjukkan bukti WA, mereka disuruh pulang oleh orang tuanya, siapa tahu itu kan bukan dari orang tuanya. Ya, jadi kita biasanya langsung menelpon orang tuanya. Kalau suara orang tua kan bisa kita kan beda ya dengan suara anak-anak gitu. Itu kalau di sekolah kita. Oke, kita mulai masuk ke kasus yang kedua. Nah, kasus kedua ini, nah tadi kan perempuan, nah ini yang cowok. Nah, kasus kedua, ada peserta didik yang suka iseng menyebarkan foto jelek teman-temannya, baik di sosmednya atau disebarluaskan ke teman-temannya. Tuh, kita lihat dulu. Ayo, duduk dulu di sini Evan. Silahkan. Evan, ngapain kamu tadi kuliah keluar dari kelas PDP? Ya Bu, saya habis jalan-jalan ya teman saya di rumah PDP. Oh, jadi kamu jalan-jalan ke sama kamu. Bukannya sekarang jam pelajaran ya? Kok kamu bisa jalan-jalan di kelas teman? Ibu juga suka sih berteman dengan siapa saja. Banyak teman itu lebih bagus kan? Iya Bu. Tadi itu ditelepon loh sama Pak Rizky. Pak Rizky itu wali kelas di BDP. Dia telepon ibu katanya kamu mengambil gambar-gambar jeleknya Nisa. Nisa sempat nangis loh Evan. Apa benar itu? Iya Bu. Kenapa kamu melakukan itu Evan? Bu, saya hanya menurut. Nah ini, di tahapan segitiga restitusi itu ada tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi si guru itu memvalidasi apakah dia melakukan itu atau tidak. Lalu guru itu menanyakan tindakan tersebut salah atau tidak. Saya nggak tahu Bu, sudah melihat di rapi itu. Menurut kamu, apakah itu baik? Bagaimana dengan perasaan Nisa yang diketahui oleh teman sekelasnya? Iya Bu, bisa sampai nangis Bu. Nah, kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan agar bisa meyakinkan Nisa agar Nisa tidak sedih? Nah selanjutnya di tahap ketiga ada tahap kedua, maaf, menanyakan keyakinan ya untuk kedepannya. Satu lagi. Sekarang ke kelas Bu, minta maaf sama Nisa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, jadi Revan sudah melakukan keyakinan kelasnya bahwa tidak akan mengulanginya lagi. Ibu harap nanti Revan jangan seperti itu lagi dan mencari kesenangan dengan tidak mengorbankan teman yang lain. Itu Revan ya. Baik Bu. Nah itu tadi ya kasus yang kedua. Tadi menyebarluaskan foto-foto jelek temannya. Dan ini di kasus kedua. Ya, iseng menyebarkan foto-foto jelek temannya dan temannya itu tidak suka. Ya. Kalau itu terjadi di sekolahan kita, sebaiknya tadi kita melakukan tindakan memakai segitiga restitusi tadi. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu wali kelas. Ya.
Perwakilan dari wali kelas, saya minta Pak Ilham. Kenapa nih? Ya, saya kan tadi saya nih muridnya Pak Ilham. Muridnya Pak Ilham itu tidak suka foto-fotonya diambil oleh Temannya, ya, muridnya Pak Ilham itu tidak suka foto-foto jeleknya disebarluaskan oleh anak kelas lain. Nah, biasanya kalau itu terjadi di kelasnya Pak Ilham, apa yang akan Pak Ilham lakukan biasanya? Oke, yang pasti sih saya tengahin gitu ya. Saya tengahkan antara yang korban, pelaku, saya jadi biar langsung selesai aja. Kalau Berarti panggil dua-duanya? ya, Kita duduk. gitu. Kalau saya memang sudah terbukti ya nggak apa, kita panggil dua-duanya biar langsung selesaikan saja di situ, langsung minta maaf gitu. Karena kalau pun ditinggal khawatir nggak jadi nggak ketemu juga gitu. Karena mungkin beberapa kali pernah pengalaman kita kasih amanah karena nggak selesai gitu ya. Nah jadi mungkin caranya mirip kayak gitu. Ya. Gitu. Ada penyadaran lah ya, refleksi diri juga di situ. Gitu. Tapi bedanya langsung ditemukan saja, gitu. Biar langsung selesai dan dihapus. Nanti konsekuensinya ya hapus ya udah, ini sama-sama terima gitu. Ya betul. Ya terima kasih Pak Ilham. Ya, jadi untuk secara tidak langsung ya Bapak dan Ibu, sebenarnya kita sudah menerapkan segitiga restitusi itu di sekolah kita. Namun kita belum tahu kalau itu namanya segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada apa saja, validasi tindakan, apa kan kita nggak tahu. Jadi secara tidak langsung kita sudah menerapkannya di. Nah, namun ada juga kasus yang hampir-hampir mirip seperti ini nih. Biasanya mereka buat atau memfoto video-video mereka menyebarluaskan video jelek atau foto-foto temannya yang komuk ya. Kalau kita bahasanya komuk ya. Di sini kan foto-foto jelek. Nah, ini juga sering terjadi di sekolah kita. Bagaimana cara penanganan dari guru BK? Apakah sama cara penanganannya dengan wali kelas tadi Pak Ilham? Oke, terima kasih Bu Indah. Mungkin kurang lebih juga penanganannya sama seperti yang tadi di video. Yang pertama, step pertama itu memvalidasi kesalahannya, terus juga ada yang selanjutnya juga bertanya juga, mungkin merefleksikan diri kepada pesertanya. Tapi biasanya kita kalau di BK itu kita panggil satu persatu, baik pelaku atau korban gitu. Kita interaksi dulu dengan mereka satu-satu. Kita pengen tahu dulu dari versi dari diri mereka satu-satu. Setelah itu kita pertemukan mereka berdua dengan tujuannya supaya mengklarifikasikan atau mungkin menyelesaikan masalahnya secara baik-baik. Jadi di pertemuan itu kita kumpulkan si korban dan pelaku, tujuannya supaya permasalahan itu selesai dan nggak terjadi lagi hal yang serupa. Seperti itu Bunda. ya. Jadi Tahapannya hampir mirip ya. Pertama kan kita tidak tahu dari cerita sisi korban seperti apa, dari cerita si pelaku seperti apa, hanya dipanggil satu-satu gitu Pak ya. Betul, kita panggil satu-satu dulu. Nah, untuk konfirmasi bagaimana kejadian tersebut, lalu setelah dipanggil satu maka mereka akan dikumpulkan berdua. Betul, kita kumpulkan berdua. Jadi kayak mereka saling tahu satu sama lain gitu. Karena nggak mungkin si korban ini melakukan sesuatu kalau tanpa ada alasannya gitu kan. Jadi bagi mereka juga saling introspeksi diri satu sama lain. Oke, siap. Oke, itu tadi ya. Terima kasih Bapak Gumilang. Nah, itu tadi kasus-kasus. Itu tadi 2 kasus dari penerapan segitiga restitusi kita. Itu dari sekolah lain. Sebenarnya saya sudah buat dari sekolah kita juga sih, cuman ada suaranya ketika saya merekam itu suaranya kecil. Jadi ketika saya tampilkan di sini takutnya tidak terdengar oleh Bapak dan Ibu. Makanya saya pakai kasus dari sekolah lain seperti itu. Kalau kasus di sekolah kita itu sih kebanyakan mereka itu tertidur saat jam pelajaran guru-guru tertentu. Begitu. Nah, di sini saya mau menanyakan, ini yang alumni kita deh. Alumni kita itu, saya nggak tahu itu beliau itu pernahkah tidur di kelas atau ketiduran di kelas atau
Tidak. Ya, kita tanya dari sudut pandang ketika dia pernah jadi seorang murid, gitu. Pernah nggak ngeliat teman-temannya atau dia sendiri tertidur di kelas? Coba Mas Virgi Krispati. Baik, izin menjawab Ibu. Saya dulu sebagai murid juga pernah merasakan tidur di kelas ya. Yang ditanyakan maksudnya faktor tidurnya atau bagaimana? Ya, oke, kita terapkan tadi segitiga restitusi tadi ada ini. Sebentar. Nah, segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, menanyakan apakah perbuatan yang tadi Mas Virgi tadi pernah ya, pernah tidur di kelas. Menstabilkan identitas, kita menanyakan ulang apakah kejadian itu benar atau tidak, atau hanya dari info-info peserta didik yang lain. Tadi sudah divalidasi kalau Mas Virgi pernah tidur di dalam kelas. Iya, betul. Pasti kan di tidur di kelas itu pasti ada faktor atau penyebabnya. Nah, faktor atau penyebab apa yang membuat Mas Virgi kok ketika jam pelajaran guru tertentu tidur di dalam kelas? Iya, biasanya faktornya karena guru membosankan. Ya, biasanya guru membosankan. Berarti waktu pas zaman dulu itu belum ada keyakinan kelas atau tata tertib kelas. Iya, mungkin. Udah ada apa belum Mas? Sudah ada sih. Sudah. Cuman tetap aja tidur. Karena gurunya pakai metode ceramah. Iya. Ada bosan-bosan Mas. Biasanya ini kita lanjut sedikit lagi ya. Jadi biasanya Untuk menstabilkan identitas itu guru-guru tidak boleh pemerintah bisa kamu salah, kamu gini nggak boleh. Jadi kita harus tanya apakah di kelas itu sudah ada keyakinan kelas atau belum. Terus tindakan kamu itu menurut kamu kita tanya balik kepada pesertanya, peserta didiknya atau si pelakunya, apakah tindakan tersebut itu sudah baik atau belum. jadi biar dia sadar kalau perbuatan yang dia lakukan itu salah. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah tadi ya. Yang ketiga meyakinkan, menanyakan keyakinan. Ada ajan sebentar, kita break sebentar ya Bapak dan Ibu. Oke, baik, kita lanjut kembali. Ya, tadi menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apakah tindakan Mas Virgi ketika Mas Virgi ada di posisi siswa atau murid itu salah atau tidak? Salah. Kenapa itu salah? Karena tidak mengikuti pelajaran hitungannya ya. Karena tertidur di kelas. Apakah guru pada saat itu menegur Mas Virgi ketika tidur? Ada yang menegur, ada yang tidak. Menegurnya saat itu juga atau ketika Mas Virgi sudah bangun ketika jam gurunya habis terus Mas Virgi dipanggil ke ruang BK atau seperti apa? Sejauh ini enggak sih. Berarti dibangunin aja? Dibangunin aja. Nah, pas tidur suruh bangun. Paling cuci muka. Terus ketika ditegur, apakah besoknya Mas Virgi melakukan itu lagi? Tidur di kelas lagi? Tidak sih. Masa? Tidak. Tapi kalau gurunya bosenin tidur lagi Itu pasti. terjadi di guru yang sama? Itu juga? Iya, kebanyakan. Atau guru yang berbeda? Guru yang berbeda iya, guru yang sama juga iya. Ya, itu tadi alasan Mas Virgi kenapa tidur di kelas. Ya, mayoritas anak-anak yang tidur di kelas selain alasan tadi yang saya jelaskan, ada juga alasan anak-anak kita atau peserta didik kita itu bosan di kelas karena gurunya menggunakan metode ceramah. Nah, oleh karena itu,
next di pertemuan kita selanjutnya, nanti kita di sekolah kita akan mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena setiap anak itu memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Gitu. Misalnya anak itu kalau metode ceramah dia ngantuk, berarti kita harus menggunakan metode-metode lain yang lebih variatif. Jadi harus disesuaikan dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zamannya mereka. Nah, pada zaman yang Mas Firji tadi, mungkin itu kan pada zaman dulu ya, guru-guru masih belum bisa menggunakan aplikasi-aplikasi atau jadinya masih menggunakan metode pengajaran yang monoton. Mungkin, ya itu kan sebelum pandemi. Nah setelah pandemi itu guru-guru sudah mulai mencari tahu bagaimana teknik atau metode-metode yang aktif yang membuat siswa atau peserta didik kita aktif di dalam kelas agar dia tidak mengantuk lagi. Ya baik, itu tadi ya contoh dari penerapan segitiga restitusi. Tadi juga kita sudah tanyakan langsung pengalaman dari Mas Firji juga. Baik, untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir di Aula Dewi Sartika ini. Saya tutup pertemuan ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.